Lalu amalan apa, zikir apa, agar kita dalam menerima musibah bisa menempatkan diri seperti itu, sehingga bisa mendapatkan penghapusan dosa, sehingga bisa mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merespon satu permasalahan yang digulirkan oleh Ibu Hajah Samiatun di Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau menanyakan amalan apa yang bisa dilakukan agar hati ikhlas, tenang, bersabar dalam menghadapi musibah yang sangat besar bagi keluarga. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan semacam semacam kaidah. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa musibah seorang muslim, apakah itu berupa kelelahan, apakah itu berupa kesakitan, apakah itu berupa kesusahan, apakah itu berupa duka cita, apakah itu berupa gangguan-gangguan yang membuat ketidaknyamanan, segala sesuatu. Hatta syaukatu yasakuha, hingga duri yang menusuk kulit kita, ya, illa kafarullaha biha min khotoya, kecuali Allah menjadikan itu tadi, segala ketidaknyamanan musibah tadi itu sebagai penghapus atau kafarat, penghapus dosa-dosa bagi orang yang tertimpa. Ini satu kaidah besar, sehingga musibah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua di sini dirangkum, semua sudah sekecil-kecilnya sampai duri yang menusuk kulit kita, atau kalau ada yang lebih kecil dari itu. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa bersabar, ikhlas menerima ujian itu, sehingga kita mendapatkan penghapusan dosa. Yang pertama kita harus paham. Yang pertama, jadi amalan itu kan banyak. Jadi kalau ditanyakan amalan apa, zikir apa, doa apa, kalau itu kan amalan lisan, tidak kalah penting dari amalan lisan adalah amalan hati. Amalan hati itu adalah eh, kesabaran, keikhlasan. Nah, kesabaran, keikhlasan ini bisa hadir dengan didasari oleh satu keyakinan bahwa semua musibah yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menghendaki keburukan dari musibah itu. Ya, yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya dan tidak menghendaki keburukan bagi hambanya. Sehingga ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun yang Allah jadikan, yang Allah timpakan, yang Allah unjukkan kepada kita itu sia-sia, tidak ada. Sia-sia saja tidak, apalagi mencelakai, kan begitu. Nah, jadi musibah atau apapun yang menimpa kita itu 100% dari maksudnya Allah menimpakan. Memang sudah Allah bermaksud menimpakan kepada kita, dan dari maksud Allah itu Allah menghendaki kebaikan atas kita. Nah, musibah itemnya sangat banyak, sebabnya bisa berbagai macam. Tetapi satu hal bahwa musibah kecelakaan itu 100% Allah yang menghendaki, 100% Allah yang men-setting, yang sudah merekayasa, begitu bahasanya, merekayasa. Sehingga, dan kita harus paham itu, kita harus yakin itu, bahwa tidak ada satu kejadian pun yang luput dari maksud baik Allah. Sehingga dari sini kita, insya Allah hati kita bisa terhantarkan untuk setidaknya tenang. Setidaknya tenang, kemudian tidak mencela takdir atau tasyahud. Ingat, ketika seseorang mendapati ketidaknyamanan, musibah atau apapun bentuknya, maka reaksinya bisa empat hal. Yang pertama, tasahud. Tasahud itu tidak terima atas keadaan yang diterima, yang menimpa, menyalahkan takdir.
ya menyalahkan Allah dalam tanda kutip. Tasakhut itu haram, tidak boleh. Nah, kita hindari itu. Sebagai seorang muslim, kita hindari itu, maka kita harus yang kedua, menerima musibah, satu tasakhut, dua bersabar, tiga ridho, empat bersyukur. Tingkatan-tingkatan inilah setidaknya kita berada pada garis kesabaran. Jangan sampai tasakhut. Syukur-syukur kita bisa ridho, ya Allah, aku ridho. Meskipun sepeda saya rusak, meskipun kaki saya potong, aku ridho atas kehendak-Mu. Itu derajat yang lebih tinggi dari bersabar. Yang lebih tinggi lagi adalah bersyukur. Kecelakaan cerdas, ya ada musibah, bisnis rugi, atau keluarga meninggal, alhamdulillah. Ini derajat tertinggi ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mayusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim semua kecelakaan tadi itu, semua ketidaknyamanan tadi itu sampai tertusuk duri, kecuali dia akan menjadikan kafarat, penghapus dosa. Jadi syarat agar musibah ini menjadikan penghapus dosa, dia harus berjiwa berserah diri. Muslim itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berserah diri, dia sudah berjiwa muslim, berarti tidak tasakhut tadi. Maka dia akan bersabar, bisa jadi dia akan ridho, dan bisa juga dia akan bersyukur. Bagi kita yang tertimpa musibah, selain yaghfir dzunub, dia hapuskannya dosa-dosa kita, yakni ziyadatul hasanah, penambahan pahala. Nah, penambahan pahala dari musibah ini syaratnya harus ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapat musibah ya baik besar maupun kecil, selain dia menghindari tasakhut, menghindari menyalahkan keadaan, ya harus bersabar. Syukur-syukur bisa ridho, syukur-syukur bisa bersyukur. Nah, dari bersabar, ridho maupun bersyukur tadi, ini derajatnya menghapuskan dosa. Kemudian agar kita mendapat poin lebih, maka kita harus ihtisab, harus mengharapkan pahala dari musibah ini. Selain bisa bersabar, juga harus berharap, ya Allah, jadikanlah musibah ini selain penghapus dosaku adalah penambahan pahala untukku. Inilah ihtisab. Nah, kemudian kalau ditanya lantas, lalu amalan apa, zikir apa, agar kita dalam menerima musibah bisa menempatkan diri seperti itu, sehingga bisa mendapatkan penghapusan dosa, sehingga bisa mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Ingat, ini adalah kekuatan spiritual, kekuatan kolbu, kekuatan hati. Rasulullah SAW sangat banyak mengajarkan zikir-zikir, doa-doa yang bisa menguatkan hati kita. Di antaranya yang sangat masyhur adalah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, ya Rabb yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Kita memohon kekokohan hati untuk senantiasa berada di dalam ketentuan syarak, ketentuan ad-din Allah Subhanahu wa taala. Yakni tadi itu, tidak tasyahud, bisa bersabar, bisa ridho, bahkan bisa bersyukur dan bisa mengharapkan pahala dari adanya musibah ini. Jadi kalau ditanya amalannya, yang pertama jelas ya, menguatkan hati, mengilmui segala macam pernik tentang musibah yang pertama, mengilmui, kemudian mengamalkan hati, ya, mengamalkan hati untuk berusaha tidak tasakhut, berusaha sabar dengan memohon pertolongan Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik. Lalu berharap pahala dari semua kejadian yang ada ini. Di samping beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencegah musibah-musibah berikutnya. Karena di antara sebab diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya dosa-dosa dalam diri kita. Sehingga dengan kita banyak beristighfar, beristighfar. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, bersihkan dosa-dosa kita sehingga kita tercegah dari musibah. Kalaupun ada musibah, musibah segera berlalu dan segera teratasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir, beristighfar sebanyak-banyaknya dan berdoa mengokohkan hati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bisa menenangkan dan bisa menguatkan, mengokohkan hati kita di dalam
menjalani hari-hari dikala musibah itu menimpa diri kita maupun keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.